kita juga harus menjaga nama baik perusahaan kita, termasuk di sebuah akun yang sebenarnya itu akun pribadi kita gitu ya Mbak ya. Karena orang sekarang itu mencari tahu, tadi kan saya udah bilang, orang mencari tahu perusahaan itu, dia cari tahu di dunia maya, jadi kemungkinan besar profilingnya lewat situ ya? Di situ. Mungkin kemungkinan postingan kita juga terjaring ketika dia menyebutkan, pertama orang kan lihat di struktur organisasi perusahaannya di website. Kemudian orang mau kepo itu kan lihat struktur organisasinya, kemudian dia lihat nama-nama orang di situ, dicari LinkedIn orang-orang itu, dicarilah media sosialnya, dan itu ketemu kan benang merah kayak apa sih di perusahaan itu orang-orangnya, gitu. Gaya hidupnya kayak apa sih petinggi-petingginya? Itu sesuatu yang saya rasa semua orang melakukan itu sekarang ya, gitu. Kemudian terkait menginformasikan hal-hal yang sensitif nih Mbak, terkait dengan entah perusahaan, entah pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. Oh itu bahaya banget tuh. Dari kayaknya punya beberapa pengalaman. Iya, saya punya pengalaman beberapa terkait sama ini. Jadi saya pernah dapat kabar dari university. Jadi mahasiswanya itu ada yang magang atau newbie lah di sebuah perusahaan. Dia memotretkan sebuah transaksi dari sebuah perusahaan atau merek besar yang mungkin dia terkaget-kaget, wow segini ya nilainya, dia posting itu, wah itu dia kena UIT sih, dan itu jadi pelajaran penting sekali buat kampus, itu serius. Dan kita pernah juga mengalami ada anak magang, emosinya mungkin belum stabil, kemudian ada hal yang tidak disukai sama seniornya, kemudian seniornya itu dia ngejelek-jelekin seniornya di Twitter. Kemudian ditangkap oleh beberapa orang kan, postingan itu bukan berseris, ngejelekin seniornya dulu, perusahaannya juga, kerjaannya, kemudian perusahaannya juga. Ya saya membawa itu ke kampus ya, saya bilang ini loh apa yang dilakukan anak muridmu gitu, ini kan nggak proper, padahal dari awal sudah dilakukan penandatanganan kerahasiaan dan sebagainya. Kampus ngambil tindakan, ya sebenarnya itu pilihan, kampus membolehkan kita untuk melakukan jalur hukum, melakukan kita mensomasi dia dan sebagainya. Tapi saya pikir itu akan memberi trauma ya bagi anak yang juga belum matang secara emosi. Jadi saya menyerahkan kepada kampus untuk melakukan lebih ke yang nilainya mendidik, bukan membuat trauma gitu kan. Saat itu kampus memutuskan untuk membuat proses magang dia tidak diterima lah gitu. Jadi dia harus mengulang lagi 6 bulan ke depan. Itu kan proses kampus ya sebenarnya untuk menjaga kualitas attitude mahasiswanya gitu. Jadi hati-hati menyampaikan informasi terkait perusahaan orang di media sosial, menjelekkan orang, apalagi perusahaan di media sosial, karena efeknya itu jelas secara hukum. Gitu. Belum lagi kalau misalkan kita ya MUC sebagai perusahaan konsultan ya, kita kan harus ada non-disclosure agreement kan, nggak boleh sampai bocor ke pihak-pihak lain gitu ya, yang nggak berkepentingan. Kadang orang kan coba bilang, kenapa takut bocor sih, orang baik-baik aja. Nah, baik-baik itu kan sebatas pemahaman Anda. Tapi ada concern mungkin dari perusahaan itu yang Anda belum sampai berpikirnya. Jadi baik-baik menurut Anda itu belum tentu baik-baik juga menurut etika sosial. Jadi baiknya adalah ya keep netral lah. Posting hal-hal yang penting, yang privacy terkait dengan perusahaan orang nggak usah lah, apalagi ngejelekin pihak lain. Itu sesuatu yang red flag lah. Oke. Nah, terus kalau balik lagi terkait penggunaan sosial media nih, Mbak. Gimana kalau terkait dengan ya kita saling follow, terus kadang DM meme atau sebagainya ke rekan kerja atau atasan malah gitu. Nah, ini ada tingkatannya. Selama belum akrab, hati-hati sama jokes orang. Kalau kayak kita udah 10 tahun, kirim-kiriman meme kita tuh jokes kita sama, mirip ya. Ketika jokes kita tuh dilihat gak usah jauh-jauh, sesama teman kerja kita yang udah kenal kita lama, tuh shock. Kalian tuh bercandanya parah banget. Berarti kan itu tingkat jokes orang tuh beda, gitu kan? Kalian jorok banget sih ngeliat-liat yang postingan-postingan yang kayak gitu ya, gitu jorok gitu ya misalnya. Nggak oke gitu kan. Buat orang lain, apalagi yang baru kenal, apalagi atasan yang Anda juga belum tahu banget. Jadi udah ngasih meme aja. Nah itu dia. Udah ngasih meme. Kalau follow-followan menurut saya itu sesuatu yang wajar. Wajar ya. Wajar. Tapi sejauh mana Anda berkomentar dan mengirimkan meme, apalagi melakukan tag-tagan, nah itu Anda harus pikir ulang. Mana yang harus. Kalau event bersama ya nge-tag oke lah.
Tapi kalau misalnya hal-hal sesuatu informasi yang Anda belum tahu apakah dia sepaham, apakah dia sama frekuensi jokesnya, better milih ini lagi ngasih pilihan capres gitu. Jangan. Ternyata beda. Ya ini mau masuk tahun ini ya, kita mau masuk tahun Pilpres. Tolong itu juga sebuah etika, pilihan Anda tidak perlu Anda ceritakan dan Anda mencoba mengkampanyekan di kantor, kecuali Anda memang masuk di kantor pemenangan. Ya, Anda bekerja di kantor pemenangan, itu nggak soal. Tapi kalau Anda berada di tataran profesional, pilihan Anda belum tentu sama dengan pilihan orang lain. Ketika pilihan orang lain berbeda dengan pilihan Anda nggak bisa melakukan judgement. Itu. Terus jangan menjadikan jokes itu adalah sebagai jokes yang sepertinya Anda semua satu paham. Betul. Itu harus hati-hati. Karena kita mau masuk tahun Pilpres ya. Pakat. Perpecahan luar biasa. Jadi hati-hati. Jaga itu ada di area luar kantor. Gitu. Oke. Kemudian kita mau bahas terkait dengan penggunaan. Ini masih terkait dengan teknologi. Tapi teknologi itu kan di aplikasinya di kantor itu kita mendapatkan fasilitas ya dalam fasilitas kantor yang itu berkaitan juga dengan teknologi ya Mbak ya. Terkait dengan pekerjaan ya, misalkan kalau di MUC kan kita dipinjemin laptop, kemudian kita juga punya akun Microsoft Teams gitu kan. Ada email dan juga akun website di Musnet mungkin ya. Bahkan ada beberapa posisi kan memang diberi pinjaman portable wifi itu kan, ada posisi-posisi itu. Nah gimana kita harus sebaiknya sebijak apa kita harus bisa menggunakan fasilitas kantor tersebut? Kalau saya lihatnya gini, kantor ya kantor. Apa yang diberikan oleh kantor itu sebenarnya peruntukannya untuk kantor. Kecuali Anda top level management. Ketika Anda deal masuk ke sebuah perusahaan, Anda sampai diberikan rumah, disewakan rumah, fasiliti rumah, beserta wifi-nya, diberikan supir, mobil, dan itu adalah limited untuk kenikmatan yang Anda pakai even di luar kerjaan. Itu ada soalnya deal-deal tertentu di posisi top level management. Tapi bagi Anda newbie, di mana level facility Anda masih terkait dengan wifi bersama, laptop kerja, itu tuh sebenarnya diberikan untuk urusan kerja loh. Jadi nggak bisa dengan hobi-hobi Anda misalnya suka banget nih nonton Netflix, atau suka banget download film, Anda lakukan di laptop kantor, jaringan kantor. Itu udah ganggu, gitu. Itu di titik yang kita nggak punya attitude menurut saya. Jadi pisahkan, hobi Anda adalah di gadget dan jaringan pribadi Anda. Tapi pekerjaan itu ya silakan pakai laptop kantor. Ada juga kan orang bidang kerjanya, gimana dong Bu Eri? Saya memang tugasnya adalah mencari tren, jadi saya pakai Netflix segala macam. Silakan kalau itu pekerjaan, tapi kalau Anda ternyata buat hobi nonton karena pengen kepo dan nggak ada urusan makanya, itu Anda udah nggak etis sebenarnya. Gitu. Kan ada sih orang yang kerjaannya memang ngecek FYP, yang lagi tren apa gitu. Ya silakan saja. Gitu. Jadi tetap ada pembedaan ya. Apalagi kita semua kan pakai media sosial, udah pakai handphone pribadi. Dan nggak ada yang pakai polyphony kan sekarang versus udah pakai apa namanya tuh handphone smartphone semua. Jadi ya udahlah kesana aja, berapa sih bedanya gitu. Ya artinya berarti penggunaan fasilitas kantor itu memang diperuntukkan oleh aktivitas ruang lingkup pekerjaan. Ya kecuali memang ada di luar itu yang tadi ya, kalau misalkan top level kan itu ada bagian dari fasilitas atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan untuk menunjang keseharian dia sebagai top level gitu, untuk memudahkan. Kan nggak mungkin dia diberi fasiliti rumah yang hanya dia pakai untuk bekerja, ya kan? Pasti dia pakai untuk beristirahat. Di luar jam kerja, tidurnya di rumah pribadi yang lain. Nggak mungkin, gitu. Itu pembedanya ya. Ya kemudian mungkin juga terkait urusan personal yang di device kantor juga mungkin perlu dikurangin ya Mbak? Ya. Yang transaksi gitu mungkin. Oh ya, jadi ini sih lebih kepada keamanan ya. Keamanan. Segala sesuatu yang sifatnya pada data pribadi kita, yang terkait perbankan, nggak etis ditaruh di kantor. Kalau ada apa-apa, kita nggak bisa nuntut kantor loh. Misalnya terjadi pembobolan besar-besaran, kita kan nggak tahu ya, hacker dan lain sebagainya, ke seluruh jaringan kantor. Tiba-tiba tercatatlah m-banking kita dan lain sebagainya juga terbobol juga. Terus kita melakukan somasi atau menuntut kepada kantor. Kantor pasti nggak bisa dituntut itu, karena kata kantor, ya ini kan fasilitas kantor, kenapa Anda melakukan transaksi perbankan di sini gitu. Kalau ada resiko itu adalah sebuah resiko Anda sendiri gitu ya. Gitu.
Dan ya namanya juga di device kantor, itu kan artinya aktivitas kita di laptop tuh udah terpantau juga kan, terlihat oleh IT yang diberikan tanggung jawab. Iya pasti. Ya contoh misalnya orang suka banget nonton film, terus dia ngedownload. Zaman sekarang orang masih download film nggak sih? Enggak kan ya? Kayaknya udah pada streaming. Udah streaming ya. Ada zaman dulu tuh kan orang kalau mau nonton film series gitu, iya download dulu. Dia download dan itu kan besar ya. Makanya saya tuh lintas zaman banget. Zaman itu masih ada tuh. Yang download ngalamin gitu. Yang saya ngalamin ya, streaming ngalamin gitu kan. Itu orang melakukan pendownloadan besar-besaran, itu pasti IP itu tersorot lah sama tim IT karena akan membebani bandwidth buat yang kegiatan lainnya. Nah itu kan sesuatu yang tidak etis ya, nggak elok. Terus kalau gitu. lemot ntar kita nyalainnya yang tim IT-nya. Iya, tim IT kan nggak bersalah, dia pasti tanya penyebabnya siapa sih ini kan gitu, aktivitinya apa. Terus masa sih nama kita muncul di permukaan untuk kasus yang kayak begitu, yang kita harusnya bisa modal sendiri. Yang ngomel yang download ternyata. yang download ternyata yang download. Dia yang menggunakan besar-besaran dia. Itu kan masa sih nama kita ter-highlight orang gara-gara hal seperti itu. Kurang-kurangin lah hal seperti itu, nggak usah gitu. Oke, ya kayaknya udah panjang ya yang kita bahas. Kita hari ini yang Mbak Eri ya terkait dengan etika kerja, dan mungkin ada closing statement dari Mbak Eri terkait dengan etika kerja ya Mbak. Oke, saya merasa etika kerja ini sesuatu yang harus kita miliki. Kalau sebagai anak-anak proses bertumbuh mereka memperbaiki attitude dan lain sebagainya itu proses belajar. Pada saat kita orang dewasa itu ada citra diri kita. Bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita merepresentasikan nilai kita, bagaimana kita merepresentasikan value kita, bahkan etos kerja kita. Jadi mulailah itu pondasi dasarnya adalah etika yang benar. Dan etika ini mungkin tidak didapat di bangku sekolah, tapi yang perlu kita tahu adalah melalui eksplorasi, dengan bergaul, dengan mencari informasi, dengan melihat. Nah, media belajar orang dewasa kan tidak di bangku sekolah, tapi eksplorasi dengan berbagai cara. Jadi etika kerja ini adalah sesuatu yang menurut saya penting, harus kita miliki sebagai representasi diri kita sebagai seorang profesional. Itu harus kita miliki. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini harus teman-teman upayakan, teman-teman banyak buka telinga, buka mata untuk memastikan etika yang tepat di suatu tempat itu dibutuhkannya seperti apa. Saya lihatnya gitu. Oke. Tepuk tangan dulu buat Berry. Thank you. Oke, Berry ada banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Mudah-mudahan ini bisa membuka ruang bagi teman-teman di rumah ya, ruang berpikir ya, untuk terkait dengan pengalaman yang bisa diberikan lewat Humanisme Podcast di edisi kali ini. Dan makasih banget buat Mbak Eri atas waktunya, dan kita ketemu di selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru dulu. Kita ketemu episode selanjutnya di tahun yang baru. Ini tahun terakhir Humanisme Podcast maksudnya episode terakhir ya di tahun ini. Nantikan episode-episode selanjutnya di tahun yang akan datang. Oke. Sampai ketemu teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dadah.